Iya, berbisnisnya Bukan maksudnya. aja dari nol, tapi dari Minus. minus. Luar biasa. Waduh, itu nggak Dari gampang loh ya. minus. Wow. Karena di balik batu sandungan yang besar itu ada sesuatu hal yang besar. Bu Betty kayaknya bawa barang-barang lucu-lucu ya. Kita lihat-lihat dulu satu-satu, boleh ya? Halo Sobat Pinkes, ketemu lagi dengan saya Stefani Chandra di Pinkes, Pelita Indonesia Podcast. Di bulan Kartini ini kita sudah kedatangan seorang superwoman. Ya, beliau adalah seorang eksekutif director dari Business Center Tupperware, Riau Cahaya Utami. Langsung kita sambut Ibu Nur Betty Sitorus. Halo Ibu. Halo, Nini ya. Iya, boleh dipanggil Nini aja. Kebiasaannya panggil Nini ya. Halo, selamat pagi untuk sahabat Pinkes. Kebetulan nanti kita uploadnya nih nggak tahu pagi siapa malam. Gitu ya. Oh ya. Nontonnya jadi ya selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya. Halo sahabat Pinkes. Iya, apa kabar Bu Betty? Selalu sehat dan bahagia. Iya, amin. Selalu sehat ya kita semua ya. Bu Betty, ini sebenarnya kita udah pengen banget ngundangnya dari kemarin-kemarin, tapi nggak kesampaian. Dan ini pas-pasan tema Kartini ya kita ya. Ini kan kita mau membicarakan tentang gimana sih emansipasi wanita atau Kartini itu di era milenial. Jadi topik kita hari ini itu yang seperti itu ya Bu Betty. Nah, Bu Betty kan berkarir udah lama ya? Udah berapa tahun ya? Udah sangat lama. Kalau saya dulu pada saat kerja sebelum di Tupperware, background saya adalah farmasi. Oh, luar biasa. Oke, farmasi. Iya, sekolahnya apa, terus bisnisnya apa gitu ya. Di farmasi saya 13 tahun, kemudian di Tupperware Indonesia saya 23 tahun. Oke, berarti di farmasi juga cukup lama ya? 13 tahun. 13 tahun, luar biasa. Terus di ini Tupperware juga banyak mendapatkan awards ya. Kayaknya kemarin saya lihat story Instagramnya gitu. Iya, terima kasih Nini. Sebenarnya award itu bukan diberikan kepada saya, tapi diberikan kepada semua yang ada di Riau Cahaya Utami, mulai dari staffnya, salesforce-nya. Terus kemudian pasti award itu terima kasih buat konsumen, pemakai Tupperware tentunya ya. Makanya award itu dapat. Luar biasa. Kemarin award-awardnya apa aja ya Bu Betty kira-kira? Boleh mungkin disebutin? Kalau awardnya dipasang di dinding itu nggak muat dinding kantor. Luar biasa. Cuman seperti biasanya ya, kalau award itu kan membuat kita lebih semangat lagi. Kita merasa kerja kita ada angkanya, angka pencapaiannya. Yang pasti adalah kalau di Indonesia baru 2 minggu yang lalu dapat top 1 dalam hal promote up. Jadi artinya mengajak orang-orang menjadi title yang tertinggi di Tupperware. Jadi kita top 1 Indonesia. Kemudian top 2 rekrut, top 2 sales, kemudian top 2 juga perkembangan itu. Cuman ada beberapa hal, kita ada 8 tahun kita menjadi 100 besar dunia. Luar biasa loh ya Sobat Pinkes ya, dunia loh ya, ini nggak Indonesia lagi ya? Iya, nggak Indonesia luar lagi, biasa. Jadi dunia. Jadi yang hebat itu salesforce-nya ya. Luar biasa, mantap. Nah ini kan Bu Betty berarti mulai karirnya itu dari farmasi, terus baru pindah ke Tupperware gitu ya. Apa sih yang memotivasi Bu Betty untuk mulai berkarya atau mulai berkarir? Boleh cerita kayak agak panjang dikit ya? Boleh dong, sampai besok kita cerita ya. Jadi sebenarnya saya dari gadis itu udah kerja gitu, dan memang nggak mau diem ya. Di dalam mindset saya nggak tahu juga, di dalam mindset saya berpikir bahwa kenapa ya harus kita bekerja di satu perusahaan. Justru saya punya cita-cita dari kecil itu bagaimana ada orang yang bisa bekerja buat saya, jadi membuka peluang. Waktu kecil itu nggak pintar ngomongnya gitu ya, tapi bagaimana saya punya staff ya, bagaimana saya punya pegawai. Jadi tujuannya barangkali bisnis ya. Jadi pada saat kerja itulah universitas yang menurut saya yang paling membuat saya berkembang. Bagaimana suatu saat saya bekerja dan satu saat saya
membuka peluang untuk orang lain. Jadi 13 tahun bekerja di marketing, belum 3 tahun kerja di apotik, 10 tahun kerja di marketing, itulah ilmunya dibawa ke Tupperware. Jadi walaupun background saya itu adalah farmasi, ada hubungannya nggak? Ada sih ya. Jadi ketelitian di farmasi, kegigihan di farmasi tentang marketing itu bisa kebawa. Dan satu lagi, kalau marketing itu nomor satu itu adalah bisa mengenal orang banyak, mengajak untuk berubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Itu sih. Berarti memang dari dulu itu, dari sejak muda ya Ibu ya, dari udah gadis. Udah ada rasa entrepreneurnya ya, kalau kita bilang mungkin ya. Kalau sekarang baru tahu, setelah jalan baru tahu, oh ternyata aku ini seorang entrepreneur ya. Jadi suka ketemu dengan orang banyak, disitulah berkembangnya begitu. Berarti ini semua tentu Bu Betty mulainya dari nol ya? Kalau waktu bekerja nggak dari nol lah ya, dari kalau berbisnis yes. Iya, berbisnisnya maksudnya. Bukan aja dari nol, tapi dari minus. Terus biasa, waduh itu nggak dari gampang minus, loh ya. Bener. Jadi kalau orang katanya udah biasa, aku memulainya dari nol, saya memulainya dari minus. Dari minus, beda nih. Oke, tentunya kalau misalnya kita mulai dari minus ya, itu kan gak gampang dong ya. Tiap hari kita lihatnya minus gitu. Nah, apa sih yang membuat Ibu bisa terus bertahan gitu? Buat Pinikes semuanya ya. Saya senang sekali kalau ditanyain seperti ini. Jadi moto Tupperware itu sharing and caring, jadi saling berbagi rasa. Perlu ya rasa itu dibagikan. Jadi contohnya misalkan kalau kita mau bangkit, yang pertama itu adalah kita cari dulu motivasi kita apa. Karena pada saat kita jalan, diam aja ada resikonya. Apalagi pada saat kita berjalan, apalagi berlari. Jadi pertama itu cari dulu motivasinya apa. Kebetulan kalau saya sih motivasinya bagaimana supaya anak saya bisa hidupnya lebih baik lagi dari saya, lebih baik gitu. Jadi bukan lebih baik, tapi lebih baik gitu dari saya. Itu motivasinya. Cuman satu itu aja. Oke, luar biasa. Terus kenalin di dalam hidup itu cuma 2 aja kok. Mudah kok ya, hidup itu mudah. 1 hak, 1 tanggung jawab. Oke. Ya, hak dan tanggung jawab. Hidup itu kalau udah tahu hak, tahu tanggung jawab, maka jadi mudah lah hidup ini. Terus kemudian udah motivasi ada, udah tahu haknya seperti apa. Terus menjalanin hidup ini jangan mengeluh. Itu nggak boleh ngeluh. Tapi nggak ada solusi gitu ya. Ngeluh aja. Karena kalau ngeluh itu artinya kita mundur 10 langkah. Kalau kita berpikiran positif aja artinya kita maju 1 langkah. Kalau kita ngeluh kita mundur 1 langkah, rugi kan 9 ya. Jadi kuncinya cuman itu aja. Jadi sekali lagi motivasinya jelas. Terus kemudian tahu kewajiban dan tahu hak. Terus kemudian bekerjalah, jangan mengeluh. Kuncinya cuma 1, bagaimana supaya bekerja tapi tidak mengeluh. Berpikir positif, cuman itu aja kok. Simple ya sebenarnya ya Bu Betty, cuma memang susah kayaknya bagi sebagian orang untuk diterapkan gitu ya. Untuk berpikir positif terus. Kan kadang-kadang kalau kita kerja, aduh ini lagi betul. gitu ya. Sebagai manusia ada kalanya kita up and down ya. Apalagi di dalam bekerja, dalam apa aja lah. Dalam berbisnis, dalam kuliah, sebagai ibu rumah tangga. Pasti itu ada up and down. Tapi coba kasih challenge ke diri sendiri. Jadi kalau saya itu ngasih challenge sama diri sendiri. Pada saat kamu down, tidak boleh lebih dari 24 jam. Jadi lebih dari 24 jam up. Jadi begitu. Kenapa? Kalau kita bekerja, apalagi kita seorang leader, yang memotivasi diri kita sendiri itu siapa sih? Nggak ada orang lain. Kita sendiri. Jadi kita ya, sendiri. Gitu ya. Sementara kita motivator, kita ketemu orang, memotivasi. Nah kalau kita loyo apa jadinya gitu. Jadi saya kenapa sukses? Karena saya tidak mau lebih dari 24 jam memendam rasa yang gak enak pada saat down dan lain-lain sebagainya. Jadi ke jam 25 itu harus up. Harus udah happy ya gitu ya. Harus udah up. Semangat. Caranya berpikiran positif itu aja. Karena gini,
Karena setiap hidup ini orang kan melihatnya dari segi yang berbeda. Mungkin Nini kalau lihat orang, aduh dia keren banget ya, dia hitam manis gitu misalkan kan. Kalau misalkan orang lain bilang, aduh dia kok hitam sekali. Jadi tergantung. Dari ini ya, sudut pandang mana kita lihat. Iya, jadi kalau kita mau melakukan sesuatu hal terhadap orang banyak, kita mau ngajak orang banyak, dengarkan telinga kita pakai dua-duanya, terus lihatlah dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga kita bisa menerima orang dengan masalah apapun gitu. Oh ya, dia punya masalah seperti ini. Dari sudut mana ya kira-kira dia melihatnya? Terus kita masuknya mau dari sudut mana ya supaya dia bisa termotivasi. Sehingga kita selalu punya solusi. Itu aja sih kuncinya. Luar biasa. Ini inspiratif sekali ya sebenarnya Sobat Pinkes. Dan tentunya selama ini pasti banyak dong tantangan-tantangan yang pernah Bu Betty hadapi. Pasti. Boleh mungkin diceritakan ya 1 atau 2 kira-kira yang paling berkesan gitu? Ya, sebenarnya gini, karena saya punya moto terhadap diri saya sendiri bahwa kalau saya kesandung batu yang kecil, artinya saya akan dapat sesuatu yang kecil. Jadi saya selalu mencari batu sandungan yang besar. Wow. Karena di balik batu sandungan yang besar itu ada sesuatu hal yang besar. Jadi What yang besar logic dicari ya? gitu. Oke, itu inspiratif sekali loh. Oke. Jadi sahabat Pinkes itu harus sedih kalau seandainya kalian semuanya nggak punya tantangan karena nggak pinter, nggak naik kelas, nggak dapat sesuatu hal yang besar. Jadi jangan kalau dapat masalah itu, aduh ini kayaknya di dunia ini aku deh yang paling merana. Aku ya enggak, harus bersyukur bahwa wow ini masalahnya gede. Berarti kalau ini bisa aku selesaikan, maka aku akan dapat sesuatu yang gede gitu. Luar biasa. Jadi motivasinya itu harus jelas. Kayak ini challenge aku gitu ya. Yes, betul. Oke. Jadi gitu ya, sahabat Pinkes ya. Jadi jangan tertekan kalau merasa punya persoalan yang besar. Kalau punya persoalan kecil berarti naik kelasnya cuma 1 tingkat. Kok persoalannya besar berarti naiknya ada berapa tingkat. Jadi cepat pintar gitu. Jadi kalau yang tantangan yang besarnya pernah nggak Ibu Betty hadapin? Banyak ya. Cuman karena kita merasa tantangan besar, aku akan dapat sesuatu hal yang besar. Jadi semangat aja, berpikiran positif aja. Contoh misalkan yang ringan aja. Tapi itu saya sampai hampir 1 tahun mencari solusi dan beradaptasi tentang ini. Saya kebetulan kan asalnya dari Sumatera Utara, datang ke Riau gitu. Nah, tantangan pertama itu saya bingung karena dulu kerjanya di perusahaan asing kan. Sampai 13 tahun itu di perusahaan asing. Selalu on time. Bahkan kalau kita janjinya jam 10, kita 15 menit sebelumnya itu baru namanya on time. Nah, begitu ketemu tuh datang pertama kali ke Pekanbaru. Kita ketemu jam berapa ya? Jam 10. Lewat sampai jam 11, lewat sampai 1 jam, 2 jam. Itu nggak ada beritanya. Mana lagi waktu itu HP belum ada. Baru saya yang punya HP, itu tantangan pertama. Untuk menjadikan on time itu sulit banget itu. Saya sampai bingung. Aduh, ini jadi gimana ya? Sementara kita kalau pingin bekerja yang sukses, manajemen waktunya harus bagus. Benar. Dan kita heran kan kalau lihat orang-orang misalkan sama jam aja dia nggak takut, nggak patuh, gimana dengan yang lain gitu. Jadi hati-hati dengan jam ya. Memang dia nggak bisa berbicara, paling dia berbunyi tek tek tek, paling bunyi seperti itu. Tapi kita harus kalau kita mau menghargai, paling ringan ya, kalau kita mau menghargai orang lain, hargai dulu jam. Otomatis kita pasti bisa menghargai orang lain. Kenapa? Karena orang lain itu setelah jam perjanjian dengan kita, barangkali dia akan menggunakan ke yang lain. Iya, jadi belajar kalau mau jadi orang sukses, manajemen waktunya harus bagus. Benar. Jadi yang tadi itu gimana tuh solusinya Bu Betty? Kalau solusinya itu saya berpikir gini, aduh apa aku harus beradaptasi molor ya gitu. Mula-mula beradaptasi molor, karena apa? Karena kita sendiri, orang lain yang molor waktu itu banyak banget gitu. Akhirnya, ini cermin nih, saya di cermin ngomong sendiri. Betty, kamu harus jadi diri kamu sendiri. Kamu boleh mengenal orang, tapi kalau kamu mundur,
artinya kamu mundur, nggak maju. Akhirnya kalau saya berjanji ketemu dengan orang, misalkan mau ketemu, mau pergi kemana, ketemunya di mana, dia nggak ada, saya tinggalin. Oke, Ya. boleh nih, solusinya boleh juga nih. Saya tinggalin. Artinya nggak apa-apalah, suatu saat setelah 10 kali melakukan seperti itu, akhirnya orang lain itu tahu, oh kalau yang namanya berurusan sama Bu Betty, kalau dia itu harus tepat waktu. Jadi sekarang sepertinya udah trademark saya deh, Oh, itu gitu ya. tetap selalu on time gitu. Boleh dicoba ini sepertinya. Seperti saya kalau buat acara apapun itu gitu. Prediksi ini yang hadir bakalan 200, ini yang hadir bakalan 100. Terus kemudian yang hadir baru 50, saya akan go. Itu berjalan 1 tahun nih. Saya pikir enggak, aku harus bisa. Cara merubah orang lain itu enggak mudah. Cara merubah orang lain itu proses, perlu waktu. Jadi 1 tahun baru itu proses itu berjalan. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang sahabat-sahabat Tupperware, sahabat-sahabat saya tahu persis kalau yang namanya Betty itu nggak suka molor. Luar biasa ya. Oke. Nah, dari segitu banyak tantangan-tantangan yang pernah Bu Betty hadapi, pernah nggak ada di satu titik rasanya tuh putus asa dan aduh pengen nyerah aja gitu? Pernah nggak kira-kira? Kalau sampai putus asa dan menyerah sampai sekarang enggak itu. Karena apa? Karena saya selalu ada solusi. Contoh misalkan pada saat saya punya pekerjaan yang padat, pada saat saya mau menyelesaikan solusi yang nggak ada hubungannya sama ini, yang masalah yang pertama saya tutup dulu. Saya buat priority mana dulu yang paling penting. Jadi skala priority untuk masalah itu juga perlu belajar. Ini yang paling penting karena ini urgent. Baru yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi kita nggak kayak gado-gado, campur semua akhirnya gitu ya. Karena sebagai manusia kita juga butuh me time ya. Benar. Kita juga butuh menyalurkan hobi kita. Terus kita juga punya waktu untuk hal-hal pribadi bersama anak, keluarga. Itu penting. Jadi pada saat melakukan time management itu harus ada skala priority sehingga sahabat Fincast bisa sehat hidupnya seperti saya. Luar biasa sekali. Aduh, ngefans saya dengan Bu Betty. Harus seperti itu. Umur boleh banyak, tapi kok berteman juga banyak dengan orang-orang yang usianya harus campur, ada yang milenial, ada yang kolonial gitu. Jadi campur semuanya sehingga kita selalu dapat ilmu. Berarti saya harus banyak berbaur dengan mahasiswa ya Bu Betty. Harus, karena kita harus masuk ke dunia masing-masing ada sehingga benar pada saat sekali. kita berbicara itu nyambung. Benar sekali. Dan awet muda. Iya juga, pantas ya. Awet muda gitu. Kawannya kayak Nini gitu kan, ketemu Nini ceritanya lain, saya jadi semangatnya juga ketularan. Jadi satu lagi, jangan pernah malu belajar dengan usia siapapun. Jangan pernah malu mau belajar, jangan pernah merasa bahwa aku udah di atas dia dari umur, dari ilmu, sehingga kita selalu dapat ilmu dari siapapun, walaupun itu dari anak kecil. Ya, kepolosan anak kecil, ketulusan anak kecil, itu kita perlu belajar. Jadi kita nggak harus belajar sama misalnya seperti Papa Nini ya, sama sang profesor gitu. Boleh nggak belajar? Boleh, tapi dengan siapapun lingkungan kita tetap belajar. Oke. Sehingga kita selalu rendah hati. Iya, benar. Luar biasa. Oke, dari karir tadi, terus tentang Tupperware, kita juga sudah lihat semuanya ya Bu Betty ya. Sekarang kita mau lihat ke konsep dari Kartini itu sendiri. Kan Kartini itu dia memperjuangkan emansipasi wanita ya Bu Betty. Nah, pernah nggak dalam hidup Bu Betty diperlakukan secara tidak adil, karena kita kan sebagai wanita ya, diperlakukan tidak adil karena wanita, yang dikarenakan oleh stigma masyarakat bahwa wanita itu nggak boleh jadi alpa, wanita itu nggak boleh memimpin gitu. Pernah nggak diperlakukan seperti itu? Kadangkala terbersit ada, tapi jangan lewat dari 1 jam. Karena sebenarnya adil itu apa sih?
Bahasa adil yang sebenarnya kalau menurut saya nggak ada. Tergantung dari apa yang kita 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 sepakati untuk hati kita sendiri. Contoh misalkan kita punya 2 anak, kita punya 1 roti. Apakah roti itu dibagi 2? Kan enggak. Barangkali Eki makannya lebih banyak gitu ya. Ya udah kalau gitu 2/3, Tamiya 1/3 gitu. Itu adil nggak? Menurut saya adil. Jadi kalau prinsip saya, adil itu nggak harus sama. Yang membuat kita merasa itu adil atau enggak, itu tergantung kita. Kalau kita mau merasa adil, segera lakukan apa yang kamu lakukan, yang pantas kamu punya. Ya itu tadi, jangan bicara hak dulu, baru kewajiban, kebalik. Sebaiknya cerita kewajiban dulu baru hak. Jadi seperti pedagang ya. Dia cantiin dulu dagangannya, dia bersihin, dia tata dengan cantik. Kan itu kewajiban dia. Karena hak pembeli juga untuk melihat aku mau beli atau enggak, itu tergantung kita sih. Jadi sebenarnya pada saat kita sedikit sebentar aja melakukan, kok sepertinya nggak adil, olah itu cara berpikirnya supaya kita diperlakukan adil, bersikaplah gitu. Jadi misalkan jadi pemimpin buat semua orang yang ada, sebetulnya kasihan juga ya Hari Kartono gitu nggak ada ya. Yang ada Hari Kartini, tapi nggak apa-apa, Kartono dan Kartini sama-sama manusia ya. Jadi kalau kita tahu kewajiban kita dan kita melakukannya, saya yakin sekali kok hak, nasib itu berpihak sama kita. Kalaupun enggak, barangkali ada satu perjuangan yang belum selesai. Ya, jadi contoh misalkan kita mau jadi pemimpin, kita mau jadi leader, tapi kita arah belajarnya nggak arah ke situ gitu. Ya nggak adil dong, kan kasihan anak buahnya, bener kan ya? Iya bener. Jadi kalau kita mau jadi leader, ya asahlah terus leadership kita, misalkan seperti itu. Jadi kalau kita merasa bahwa kita nggak adil, maka down kita dan kita nggak akan mau belajar hal-hal yang membuat kegagalan. Padahal sebenarnya kalau kegagalan itu adalah satu keberuntungan. Kalau menurut saya kegagalan itu adalah satu keberuntungan untuk kita pelajari, menjadi PR untuk kedepannya supaya kita berubah sikap dari yang dulu. Sebetulnya itu. Jadi kegagalan itu adalah nilai yang paling berharga buat saya. Karena kegagalan itu pasti, yang ini pasti ya Dik ya, pasti membuat mental kita bertambah tebal. Jadi kalau kita dapat hal yang sama, kita akan bilang, kecil, aku udah pernah mengalami seperti itu, sehingga kita punya solusi dan kita belajar terus sehingga kita ya tambah pintar dan hidup itu harus disikapi kok. Jadi jangan pernah merasa tidak adil sehingga susah move on ya. Benar-benar. Artinya kalau adil atau tidak itu sebenarnya tergantung dari point of view kita lagi ya. Betul. Tergantung sudut pandang kita. Oke. Tapi kalau nggak adil sekali kan ini Indonesia negara hukum ya. Iya. Udah akhirnya pakai hukum kali ya. Iya. Masih menyangkut tentang konsepnya Kartini nih Bu Betty. Ada mindset di masyarakat yang mengatakan bahwa ini saya pernah dengar juga loh sebenarnya. Bahkan hal seperti ini dikatakan ke saya gitu. Kamu itu cewek gitu, ngapain sih kamu sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya kamu bakal nikah dan kamu bakal ngurus rumah tangga gitu, itu nggak perlu lagi gitu. Nah kira-kira menurut Bu Betty mindset seperti itu bagaimana? Saya kurang setuju itu gitu. Laki-laki sama perempuan itu sekolahnya harus tinggi-tingginya. Kenapa? Katakanlah. Kadang-kala kan kita nggak tahu ya. Kita percaya, kita berusaha, tapi takdir ada. Takdir itu saya percaya banget gitu ya. Katakanlah perempuan itu sekolahnya tinggi banget. Begitu married misalkan, ada tuntutan dari profesi suami, kebutuhan suami, bahkan kadang-kala perempuan memutuskan, dengan karir suamiku, dengan keadaan suamiku, aku harus di rumah sepertinya.
untuk mengelola rumah tangga, mulai dari orang tua, mertua, anak barangkali ya, mulai dari sumur, dapur, kasur gitu. Tapi itu kan butuh sumber daya manusia yang tinggi, punya ilmu, bukan ilmu matematika, bukan, tapi ilmu matematika itu bisa berguna untuk inspirasi keluarga, bakalan punya anak, cucu. Lah, itu yang ngurusin siapa? Kalau memang si istrinya atau si perempuan itu sendiri nggak punya ilmu, punya sumber daya manusia yang rendah, kita nggak bisa bayangin ya. Kalau menurut saya, perempuan itu harus sederajat dengan laki-laki. Sekolahnya, ilmunya. Kalaupun harus di rumah, ilmu itu dipakai untuk di rumah. Jadi bukan ilmu itu harus dipakai untuk bekerja kemana gitu. Karir gitu ya. Enggak. Maksudnya. Karir is okay, tapi di rumah pun berguna. Jadi banyak hal kan perempuan-perempuan sekarang yang sekolah tapi tetap di rumah. Apalagi zaman sekarang ya Nik ya. Di rumah aja bisa menghasilkan loh, Iya, gitu bener. ya. Jadi kita kadang-kadang kita berbahagia. Contoh kayak COVID ya. COVID itu luar biasa, membuat kita lebih pintar lagi untuk bekerja di rumah, Iya, berkarir iya. di rumah, kuliah di rumah, ya, benar kan? Asal nggak ada tetangga julid aja ya, itu nanti katanya duitnya dari mana, dia di rumah terus, tapi kok dapat Kasihan. Kalau ada yang julid berarti pahala buat kita kan. Oke, jadi kalau misalnya nih ada wanita yang memilih dari awal, wah saya maunya jadi ibu rumah tangga aja, salah nggak gitu? Nggak salah, Nggak salah ya? nggak salah. Asal sekolah. Asal sekolah ya, berarti memang pendidikan itu sendiri penting ya sebenarnya? Sangat penting, dan harus. Kalau buat anak-anak mahasiswa, anak-anak Pinkes ya, barangkali sekolah itu ya kalau bisa universitas, ayolah. Karena waktu zaman ibu dulu, zaman saya dulu S1 udah keren banget ya. Kalau sekarang harus banyak S-nya Bu. Ya, S1, S2, S3 gitu ya, dokter ya, semuanya kerja lah. Itu mudah nggak? Mudah kalau kita pikirkan mudah, sulit kalau kita pikirkan sulit. Sekarang universitas kan banyak ya, Pelita Indonesia dengan kampus barunya, wow gitu. Ya ayo gitu. Di mana aja pun kita mau cari ilmu setelah universitas, mau cari ilmu di mana aja boleh, termasuk ke masyarakat banyak gitu. Jadi sebenarnya ilmu itu nggak harus didapat di fakultas, yes, bisa S1, bisa S2, itu target utama. Tapi setelah itu ada universitas masyarakat namanya, itu nggak bisa dibeli itu, dan nggak ada fakultasnya. Itu dari pengalaman lagi ya. Jadi gitu teori yang ada di Universitas Pelita Indonesia, pergi ke masyarakat, belajar lagi ke masyarakat, ada teorinya dan ada prakteknya. Luar biasa. Oke, jadi tadi Bu Betty kayaknya bawa barang-barang lucu-lucu ya. Kita lihat-lihat dulu satu-satu, boleh ya? Iya, oke. Ini sebetulnya hanya sebagian kecil dari item-item produk Tupperware. Dan saya yakin sekali bahwa sahabat Pinkes hari ini sangat membutuhkan yang ini ya. Yang mana Contoh anak-anak milenial ya. Dan ini ada botol yang lucu banget, fungsinya luar biasa. Kenapa? Tupperware sangat mengerti kebutuhan anak-anak, bisa koin, bisa juga kunci mobil atau kunci motor. Gak apa-apa ya dimasukin ke dalam ya? Karena dia bentuknya seperti ini. Ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi saringannya. Ada saringannya bisa untuk teh ataupun ada beberapa hal yang bisa ditaruh di sini, dia akan tersaring. Oh, dan berarti minumnya gitu. Di atasnya itu bisa letak barang, di bawahnya saringan ya? Iya, luar ya. biasa. Dan ini dibutuhkan, dan ininya silikon, ya. Ininya silikon, jadi gampang dibawa-bawa dan oke. Pengertian ya botolnya ya. Botol aja pengertian gitu Nyantai ya. Dan ada lagi termos-termos. Kan sekarang kan anak-anak sekarang ya, kalau nggak ngopi nggak sah gitu ya. Nah, tapi kan kalau minum kopi dingin, kecuali kopi es gitu, oke. Jadi kita punya termos-termos yang di sana itu bisa dingin, bisa juga panas. Dan ada tip ya,
Kalau yang nama termos ya tetap aja tahannya sampai 8 jam, sampai 10 jam gitu ya. Dan warnanya juga oke, tinggal pilih aja. Kadang-kala kita takut ketuker sama teman-teman, boleh ada ide yang dibuat namanya di sini Lucu gitu. banget. Jadi nggak ketuker Boleh ya. tuh namanya Nini gitu ya. Iya. Lucu ya. Jadi dibuat seperti itu. Tapi Nini hari ini saya justru pingin ngajak sahabat-sahabat Pinkes ini bagaimana bisa hidup sehat dan cantik. Oke, gimana tuh caranya? Ya, ada satu produk yang namanya Turbo Chopper. Ini saya bawa khusus untuk sahabat Pinkes. Luar biasa. Ya. Produk ini simple banget. Ini adalah blender tanpa listrik. Jadi bisa dibawa kemana aja atau dibawa bepergian. Nah, itemnya ada. Ini sealnya, ini tutupnya. Kemudian ini ada pisaunya. Terus kemudian ini base-nya. Jadi masukkan pisaunya. Hari ini kita buat masker bengkoang ya. Oke, biar tambah putihnya kayak Nini ya. Kemudian masukkan aja bengkoangnya. Ya. Nah, ada kala kalau bengkoang mau dicampur pakai apa? Misalkan pakai alpukat, misalkan mau pakai jeruk nipis, atau mau pakai bedak baby misalkan dicampurkan di sini boleh. Tinggal ditutup, kemudian ditarik ya. Tinggal ditutup dan ditarik. Nah, seperti ini. Jadi tariknya itu mau dibuat diletakkan di sini boleh, karena ini ada silikonnya, dia nggak akan lari-lari ya, gitu ya. lari. Kalau rasanya kita mau bepergian, misalnya kita ke jalan-jalan kemana, susah kan dibuat gini, bisa juga dipegang seperti ini. Jadi masalah mau halus atau enggak, mau banyak atau enggak terserah. Jadi udah langsung jadi gitu ya. Jadi misalkan kalau mau ditaruh makeup yang lain, mau ditambah yang lain itu bisa. Jadi ini kebetulan kali ini adalah bengkuang ya. Jadi nanti bisa dibuat dalam bentuk bisa alpukat. Terus apalagi ya Di? Biasa Di? Untuk masker-masker ya pokoknya. Masker deh. Apapun yang mau kita masukin tinggal masukin aja gitu ya. Tinggal dicacah aja. Dan sekarang kan lagi bulan puasa ya. Kadang-kala kita mau pergi-pergi juga kita butuh selalu mau buat jus atau rujak serut atau mau buat sambal, mau buat apapun itu gitu. Saya kasih contoh yang mudah banget. Saya bawa ini adalah timun, ya. Jadi bisa semangka, bisa melon. Terus kemudian kalau sekarang itu kan lagi buat kue ya, bisa kacang-kacangan juga, ya, kacang tanah, kacang mente, jadi nggak capek-capek dipotong-potong, potongin satu-satu gitu ya. Aduh, itu kerjaan di rumah. Jadi kita tinggal tarik aja seperti ini, tinggal ditarik aja seperti ini. Ada suka yang kasar, ada suka yang halus. Jadi tergantung sahabat Pinkes ya, mau yang kasar ya tarikannya hanya 3-5, mau yang halus, ini saya sepertinya kira-kira 10 tarikan ya. Jadi kalau mau buat minuman itu tinggal gampang sekali. Masukkan ke wadahnya. Kemudian seleranya apa? Mau jeruk, mau tambah air kelapa muda, mau apa lagi misalkan. Ya, kalau saya yang gampang aja kita buat ya. Kita buat tambah paling segar itu kalau jeruk nipis. Tambahkan jeruk nipis, tambahkan sirup sesuai selera. Waduh. Ya, mau jeruk boleh, mau melon boleh. Jadi tambahkan seperti ini. Cukup deh. Nah, terus tambahin air. Jadi sahabat Pinkes ini selalu hidup sehat. Buat sendiri, jus kan mahal ya. Jadi buat sendiri deh. Nah, seperti ini. Itu kalau satu orang. Kalau anak kos, kalau pas banyak ya udah buatnya di sini banyak. Barangkali 3-4 timun buat di sini, tinggal tambahi es. Jadilah kita hidup sehat sama Turbo Chopper ya. Jadi bisa pakai masker, bisa untuk di dapur, bisa untuk bepergian. Jadi bisa aja dibuat kemana-mana. Dan paling praktis menghemat waktu dan menghemat energi listrik. Dan jangan lupa, yang paling penting sahabat Pinkes, nyucinya juga mudah. Karena kecil imut-imut. Kalau blender ya. kita nyuci gitu. Berat, besar ya. Jadi ini oke. Gimana nih? Mantep, ini jadi tertarik gitu ya. Ini kan
Bu Betty nih, kedatangan Bu Betty membawakan giveaway buat sahabat-sahabat Pinkes semuanya. Dan ini salah satu yang nanti bakal jadi giveaway-nya. Nah, jadi banyak banget nanti yang jadi barang-barang giveaway untuk Sobat Pinkes. Pantengin aja terus YouTube channel dan nontonin Pinkes ini sampai selesai. Nanti akan ada giveaway hadiah-hadiah menarik untuk kita semua. Bukan hanya ini aja ya, Nih, ada yang lain ya? Iya, ada yang lain, banyak dong. Banyak ini ya, produk-produknya. Kita lanjut lagi ya. Oke. Untuk konsep Kartini itu lagi. Kan sebenarnya Kartini itu mempunyai cita-cita bahwa wanita, perempuan, dan laki-laki itu memiliki hak yang sama. Kira-kira kalau menurut Bu Betty, apakah konsep itu sudah terwujud di era milenial sekarang ini? Kalau saya bilang sih terwujud ya, karena tidak ada pembatasan atau peraturan dari pemerintah bahwa perempuan itu nggak boleh jadi kepala dinas gitu misalkan, perempuan itu nggak boleh jadi dekan gitu, nggak ada. Kita tahu sendiri dekan ada yang perempuan, kepala dinas ada yang perempuan, bahkan baru-baru ini ada saya dengar tuh Kapolsek ada yang perempuan, single lagi, belum married loh ya. Oke. Ya, jadi sepertinya peluang besar itu untuk laki-laki dan perempuan itu sama. Karena memang nggak ada undang-undangnya kan ya. Benar. Bahkan kita tahu kan di Indonesia presiden perempuan udah pernah. Iya, benar sekali. Ya, jadi buat Kartini yang ada di Riau, di Indonesia, nggak usah membatasi diri bahwa ruang lingkup kita hanya sekian. Jadi selagi kita mau melangkah, ruang lingkup kita berdasarkan di mana langkah kita berada itu. Jadi kembangkanlah perempuan Indonesia, kembangkanlah sahabat-sahabat Pinkes untuk maju terus. Samakan diri Anda dengan apa yang Anda rasa pantas untuk Anda sendiri. Saya pikir itu. Oke, mungkin untuk yang terakhir ya Bu Betty ya, kira-kira kita bisa minta dong pesan untuk wanita-wanita di luar sana, untuk mahasiswi, untuk ibu-ibu, kira-kira karakteristik atau mindset seperti apa sih yang harus mereka miliki agar mereka itu bisa menjadi Kartini di era milenial? Iya, yang pertama sekali buat anak-anak mahasiswa ya, mahasiswa dan mahasiswi, bahwa selalulah mengerti tentang kewajiban dan hak. Kalau kita mau disayangin siapapun itu di lingkungan kita, kewajiban itu nomor 1, baru tanya hak kita. Jadi jangan kebalik ya, belum apa-apa hak, cerita hak dulu baru kewajiban, kewajiban dulu baru hak. Terus satu lagi, jangan mudah menyerah ya. Terus jangan terlalu berfokus ke masalah ilmu teorinya. Teori dicari setinggi-tingginya ya. Kemudian teori itu jadikan ke masyarakat, action. Jadi jangan kutu buku ya. Karena hidup itu luas kan ya. Jadi buat mahasiswa-mahasiswi, sahabat Pinkes, jangan lupa jangan pernah menyerah. Nggak usah bangga kalau seandainya kita memulai dari nggak usah males juga kalau lingkungan kita tidak mendukung kita, karena sebenarnya coba dibalik, kita dulu yang membuka peluang sehingga kita didukung orang banyak. Teori barangkali 25%, prakteknya nanti yang 75% ya. Sekali lagi, sekolah setinggi-tingginya terutama buat perempuan, karena Anda akan mendidik anak-anak Anda ya. Di rumah itu kebanyakan yang mendidik itu adalah perempuan. Jadi betapa pentingnya sekolah, pendidikan untuk perempuan. Terus kalau untuk ibu-ibu, jadi ibu rumah tangga boleh nggak? Boleh. Hidup itu pilihan kok ya. Tapi jadilah pendidik untuk anak-anaknya. Luar biasa. Dan biar sama ratakan hak untuk laki-laki dan perempuan. Karena waktu zaman kami dulu, perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti ke dapur juga. Sekolah tinggi dan ke dapur, itu aja ya buat Kartini Riau, Kartini sahabat Pinkes. Sekolah yang tinggi
dapur jangan lupakan. Luar biasa. Oke, kita mau berterima kasih banyak ya kepada Bu Betty karena sudah meluangkan waktunya, sudah datang ke Pincast kita yang episode kali ini, dan sangat-sangat inspirasional sekali. Semoga ini juga bisa menginspirasi Sobat Pincast yang menonton episode kita kali ini. Makasih Bu Betty. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.